Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Danaswa, NPM akhir 042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan pada PT Kawasan Industri Cababeka terbuka dengan kode saham KIJA. PT Kawasan Industri Cababeka ini sendiri didirikan pada tahun 1989, bergerak pada bidang pengembangan kawasan industri, infrastruktur, dan jasa pengembangan kota. Bisnisnya terjadi menjadi beberapa pilar, di antaranya tanah dan pengembangan properti, infrastruktur dan jasa, serta leisure dan hospitality. Saat ini, Kota Jababeka memiliki kawasan industri yang mandiri kurang lebih 1.650 perusahaan, baik perusahaan nasional maupun multinasional dari 30 negara. Visi dari perusahaan KIJA adalah menciptakan kota modern yang mandiri di setiap provinsi di Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk struktur kepemilikan sahamnya, sebagian besar didominasi oleh publik sebesar 70%, kemudian saham lainnya dimiliki oleh Mumin Ali Gunawan sebesar 21%, Islamic Development Bank sebesar 5%, Setiono Juandi Darmono sebesar 0,5%, dan Hadi Raharja sebesar 2%. Kajian kinerja perusahaan KIJA bisa dikatakan cukup baik, di mana NOIC-nya naik sebesar 1.241.412 juta. Kemudian TOC dan juga NOPAT-nya cenderung meningkat. Kemudian untuk kajian fundamentalnya juga cenderung meningkat, di mana pada profitabilitas hanya OPM-nya saja yang menurun, yaitu sebesar 0,02%. Kemudian manajemen asetnya cenderung meningkat, namun likuiditasnya cenderung menurun, hanya cash ratio-nya yang naik, yaitu sebesar 0,31. Dan untuk nilai pasarnya sendiri juga cenderung meningkat. Selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Yang pertama, risiko operasi, di mana perusahaan menunjukkan bahwa penjualan dan pendapatan itu meningkat, namun diikuti dengan beban penjualan dan beban umum serta administrasi yang ikut meningkat. Selain itu, ada penurunan operating profit margin. Artinya, meskipun ada peningkatan penjualan dan pendapatan, belum tentu labanya itu menjadi lebih besar karena harus menutupi beban-beban lain yang ikut meningkat. Yang kedua, risiko sistematis, menunjukkan adanya peningkatan beta sebesar 0,05% yang disebabkan oleh penurunan rasio utang terhadap ekuitas. Artinya, proporsi utang terhadap modal sendiri menjadi lebih rendah, sehingga pengaruh leverage terhadap risiko perusahaan juga menurun. Risiko tidak sistematisnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor risiko likuiditas, di mana ada kemungkinan terjadi tekanan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian, risiko kredit, di mana kemungkinan bisa terjadi keterlambatan pembayaran atau mungkin piutangnya tidak tertagih. Dan risiko operasionalnya, kawasan industri itu menjadi sedikit terhambat. WACC perusahaan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,19% karena ada peningkatan ekuitas sebesar 0,30%. Artinya, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa meningkatnya persepsi risiko pasar terhadap perusahaan inilah yang menyebabkan biaya modal sendiri itu meningkat. Untuk perhitungan ROIC-nya menunjukkan peningkatan sebesar 0,89%. Artinya perusahaan itu semakin efektif. Namun jika ROIC-nya dan WACC dibandingkan, nilai ROIC-nya tidak lebih besar dari WACC sehingga hasil selisihnya itu minus. Namun meskipun hasilnya minus, pada tahun 2024 selisihnya sudah mengalami perbaikan dari negatif 1,73 naik menjadi negatif 1,03. Kemudian struktur modal. Kebijakan pendanaan jangka panjang perusahaan itu menunjukkan bahwa proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari liabilitas jangka panjang cenderung menurun. Sedangkan proporsi pendanaan dari ekuitas itu meningkat. Artinya pada tahun 2024 ketergantungan perusahaan pada utang atau pembiayaan dari pihak eksternal menurun dan lebih menekankan pada pendanaan dari ekuitas atau modal sendiri. Untuk sumber pendanaannya sendiri, liabilitas dan juga ekuitasnya itu meningkat. Namun tetap saja liabilitasnya itu tidak lebih besar dari ekuitas. Untuk evaluasi kondisi perusahaan, pendanaan perusahaan itu mengalami peningkatan sebesar 1.069.921 juta. Untuk kebijakan dividennya, perusahaan lebih memilih untuk menahan laba dibandingkan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan perusahaan karena dapat memperkuat pendanaan dari modal sendiri. Namun, bagi sebagian investor, kebijakan ini justru dianggap kurang menarik. Signaling teori dividen, di mana kebijakan ini dapat menjadi sinyal bagi para investor. Pada kasus perusahaan KIJA, kondisi dividen menunjukkan bahwa perusahaan belum menekan dividen tunai sebagai sinyal utama, karena perusahaan lebih memilih menahan laba untuk pertumbuhan jangka panjang dan penguatan struktur modal. Kemudian implikasinya terhadap nilai perusahaan dinilai cukup positif, karena laba yang ditahan digunakan secara produktif. Produktif dalam hal apa? Dalam hal untuk memperkuat modal internal. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kondisi keuangan perusahaan KIJA pada tahun 2024 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari adanya peningkatan profitabilitas, efisiensi aset, dan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah. Meskipun ada beberapa perhitungan di mana kondisi keuangan perusahaan KIJA menunjukkan adanya penurunan. Saran bagi perusahaan KIJA untuk tetap perlu memperhatikan kenaikan biaya yang ada, mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, serta harus tetap bisa menjaga kepercayaan investor agar modal yang ditanamkan oleh investor itu tidak ditarik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.